Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Dia. Pada pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha, seperti yang pertama adalah agraris atau pertanian. Nah, di mana Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa disebut dengan negara agraris? Karena sebagian banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Nah, sektor usaha agraris ini terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan pertanian? Kegiatan pertanian adalah usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Sedangkan perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Nah, tanaman perkebunan ini mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman ini berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Sedangkan tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Nah, contoh lainnya hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Nah, di sini ada banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang ada. Upaya intensifikasi ini dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Intensifikasi lebih dikenal dengan nama panca usaha tani. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Contohnya seperti sistem tumpang sari. Nah, sistem tumpang sari ini adalah menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Contohnya menanam ubi kayu dengan kedelai dan jagung. Yang keempat adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman
tidak produktif lagi. Contohnya misalnya tanaman yang sudah tua diganti dengan tanaman yang baru. Yang kedua adalah usaha peternakan. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Peternakan hewan kecil contohnya seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan unggas contohnya seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Nah, usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk, sedangkan peternakan skala besar bisa dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan. Nah, usaha perikanan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Nah, perairan darat ini terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan seperti lele, nila, mujair, gurami, dan ikan emas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua adalah perikanan air laut. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional saat musim ikan. Nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan juga ditujukan untuk ekspor. Yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Nah, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam contohnya seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam contohnya seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Sedangkan barang tambang sumber energi contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital atau penting. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, sedangkan ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan
perawatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit, tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Nah, apa akibat dari penyempitan kawasan hutan di Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam. Diulang sekali lagi ya Kak. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contohnya industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya Kak ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.